Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan, kita sudah masuki hari ini tanggal 22. Tadi malam kayaknya sepi, pagi ini udah rame tuh. Rupanya orang semua juga mau datang. Namanya retreat. Menarik diri dari semua kesibukan, pergi ke tempat yang betul memang begini. Menjauh, kalau dekat-dekat di gereja aja nanti lari-lari tuh. Tiba-tiba sudah hilang, di mana, di rumah lah, apalah. Nah, ini yang baru betul, tidak bisa lari. Tetap dulu di sini, mau lari kemana? Nggak suka pun tetap di sini. Jangan kasih transport pulang ya. Baik, pagi ini kita akan bicara tentang ibadah. Bagaimana keluarga-keluarga selanjutnya berkaitan dengan ibadah. Saya masih kecil, orang tua saya tidak tahu dia belajar dari mana. Saya tahu dia tidak pernah belajar teologi ya. Setiap malam minggu di rumah ada ibadah. 8 anak dan ada anak-anak asuh yang tinggal di rumah. Setiap malam minggu. Jadi masa kecil, masa remaja saya jauh dari wakuncar. Waktu kunjung pacar tidak ada. Pacar pun disensor. Ibu saya mungkin punya pengalaman yang tidak enak. Jadi kalau saya pacaran dia tanya itu orang apa? Ibu-ibu yang biasa begitu. Apalagi anak laki yang pertama. Kalau saya sebut suku tertentu bilang jangan. Nanti sudah besar baru saya tanya kenapa. Dia punya pengalaman pahit dengan orang suku itu. Bukan pacaran, tapi sebenarnya cerita tentang nenek. Ada nenek yang perlakukan dia seperti itu. Sehingga dia sakit hati, mungkin dia bersumpah diam-diam. Anakku tidak ada yang kawin dengan orang ini. Tapi kalau saya lihat sekarang baru saya mengerti. Lepas dari keterbatasan mereka, ternyata ibadah itu sangat mempengaruhi saya. Dan papa saya kalau khotbah selalu dari kitab Mazmur, tidak ada yang lain. Kan paling gampang tuh baca Mazmur. Habis dia ngomong sedikit, kita nyanyi, doa, selesai. Setiap malam minggu. Mau suka, mau tidak suka, jadi kita kalau ada acara teman ulang tahun, tetap tidak boleh. Jadi kita sambil ibadah muka bengkak-bengkak semua. Tidak ada kebebasan. Tapi adik-adik saya kemudian mereka bilang, sekarang baru kita mengerti. Dulu terpaksa. Tapi buahnya sekarang kami nikmati. Nah, maka itu apakah ibadah keluarga itu penting? Pertanyaan kita. Aduh, bagaimana ya mau ibadah keluarga? Bapaknya sibuk. Bapaknya pulang kerja udah capek. Macam mana mau ibadah? Itu pasti khotbahnya tentang kemarahan Tuhan terus. Ibunya ya di rumah. Ibu juga kan juga capek. Bapak capek tapi masih bisa cuci mata. Ya kan? Lihat di luar masih bisa lihat di jalan. Ibu-ibu kan bolak-balik dapur kamar. Di situ-situ saja matanya lihat. Lebih bosan itu ibu-ibu. Bapak-bapak tahu? Kita menteri luar negeri. Kemana-mana kita masih kerja, masih lihat ini. Ibu-ibu di rumah aja, dia putar-putarnya di situ saja. Dalam negeri terus, tidak pernah keluar negeri. Makanya kalau istri sakit kepala, dikasih obat, tidak sembuh. Itu ada obatnya. Bapak mau tahu? Kasih 2 juta, turunkan di mall. Udah sembuh. Pulang sudah segar itu. Benar ibu-ibu? Dulu ya. Sekarang enggak lagi. Capek pun opung. Oh itu ya. Tuh dari belakang ada yang masih mau. Catat itu bapak-bapak itu, catat.
Mari kita baca Yohanes pasal yang keempat, ayat 23 dan 24. Yohanes pasal 4, ayat 23 dan 24. Bapak-bapak bersama saya baca ayat 23, ibu-ibu ayat 24. Yohanes pasal 4. Itu perjanjian lama. Oh baru, lama kali pun bukanya. Bapak-bapak bersama saya ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Ini bagian dari percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Kalau Bapak Ibu baca teks ini secara menyeluruh mulai ayat 1 sampai 42, kita harus membuat kesimpulan, wanita ini pintar juga. Dialog dengan Tuhan Yesus itu menunjukkan dia bukan kaleng-kaleng, bukan kosong. Dia tahu juga. Maka dialog itu mulai dia bicara air, lalu mulai bicara hal rohani tentang ibadah, dia juga tahu di mana tempat beribadah. Tapi Bapak Ibu perhatikan, Tuhan itu berbicara, dia kadang-kadang bicara dunia, lalu pindah ke hal rohani. Perempuan ini akhirnya tahu sedikit tentang rohani, lalu Tuhan pakai itu lagi, lalu Tuhan masuk lagi. Jadi dialog ini hidup sekali. Dan akhirnya sekarang, tanda petik, perempuan ini menolong kita untuk mengerti ibadah itu apa sih? Ibadah yang sesungguh itu apa? Kita berkelahi soal tradisi, kita berkelahi kadang-kadang soal liturgi, kita terikat dengan aturan-aturan. Bapak Ibu, saya dalam beberapa seminar di gereja-gereja saya katakan, aturan gereja yang menghalangi orang datang kepada Tuhan Yesus harus diubah. Yang bikin aturan gereja itu siapa? Manusia. Orang-orang tua kita dulu. Waktu mereka buat aturan itu ada konteksnya. Waktu itu cocok, waktu sekarang perlu dikoreksi. Contoh, kalau anak kita, kalaupun terjadi, sudah dinasehati, tapi akhirnya dia memilih pasangan beda agama. Apa aturan gereja-gereja kebanyakan? Tidak boleh diberkati di gereja. Bahkan ada gereja yang memberikan siasat, dipecat dari gereja. Kalau Bapak Ibu tanya saya tidak setuju. Kita kehilangan anak kita. Saya bicara ini di Malaysia. Di Malaysia itu banyak anak-anak jemaat itu menikah dengan, tapi itu strategi saudara-saudara kita di Malaysia. Mereka mengawini anak-anak gadis Kristen, ditarik masuk ke sana. Dan yang diambil ini, itu anak-anak luar biasa, pemimpin pujian di gereja. Jadi waktu dia ingin menikah dan dia dengan pasangannya ini mau diberkati di gereja, gereja nolak. Tidak mau. Akhirnya mereka tinggalkan gereja, mereka nikah adat saja, adat Dayak. Dan kemudian mereka pergi. Jadi waktu saya seminar itu, ada yang bertanya kasus itu, saya bilang begini, kita rugi, kita kehilangan anak kita, sekaligus kita kehilangan jiwa baru. Lalu saya berikan contoh. Adiknya Stephen Tong, pendeta Joseph Tong, dia melakukan sesuatu yang banyak orang protes, tapi dia punya alasan. Dia memberkati pasangan putrinya Kristen, lakinya Buddha. Diberkati di gereja. Wah, itu heboh. Aturan gereja itu bilang begini, dia bilang, saya bertanggung jawab. Lalu dia pimpin ibadah itu, dan dari mimbar dia bilang begini,
Jadi di gereja datang keluarga Buddha, lengkap. Lalu dari mimbar dia bilang begini, terima kasih untuk keluarga mempelai pria yang hadir pada pagi ini. Saya harus memberikan salut kepada keluarga yang berhasil mendidik anak saudara, yang memegang teguh prinsip kepercayaannya. Dan saya juga salut karena putra ini tidak memaksa pasangan putri ini untuk pindah agama masuk ke dia. Saya salut untuk keluarga. Wah, dipuji. Senang semua sumringah dengan itu, bukan dikutuk-kutuk di situ. Kalian didik anak ini masuk neraka bulat-bulat, enggak ada itu. Jadi setelah bicara gitu lalu dia bicara, juga terima kasih untuk keluarga mempelai putri berhasil mendidik anak ini. Walaupun pasangannya tidak same, dia tidak paksa untuk jadi sama. Lalu karena saya yang memberkati, waktu nanti saya berkati mereka, maaf kalau tangan saya tidak kepada laki-laki ini, hanya kepada perempuan ini. Setelah acara pernikahan itu, keluarga Buddha ini dekati pendetanya. Bapak gerejanya di mana? Kami boleh datang. Oh boleh. Singkat cerita, akhirnya satu keluarga ini dilayani. Mereka terima Yesus dan dibaptis. Mereka bilang orang Kristen itu baik ya. Bagaimana? Tapi itu fakta. Ibadah itu, hubungan kita dengan Tuhan itu, kalau ada aturan, kalau ada tradisi tertentu, itu hanya untuk menolong, untuk menjawab tantangan konteks pada waktu itu. Tidak bisa dipakai selama-lamanya, nggak bisa. Dunia ini terus berubah. Maka itu sejak awal kepada perempuan ini Tuhan bilang, nanti kamu tidak ibadah di Yerusalem atau di Gerizim, tidak. Ibadah itu bukan soal lokal, bukan soal lokasi. Nah, kita ini sudah terkontaminasi dengan filsafat Yunani, sehingga kita membedakan dunia ini menjadi dua, ada dunia sekuler dan dunia rohani. Siapa yang ngajar gini? Maaf, di dalamnya ada andil juga pendeta-pendeta yang seringkali berkhotbah tidak seimbang. Sehingga orang kemudian merasa hanya di gedung gereja lah Tuhan hadir. Di luar suka-suka, kan gitu ya. Betul tidak? Orang Muslim selangkah lebih maju daripada kita. Ketika mereka melakukan apapun itu, mereka bilang ini hanya ibadah. Jadi ibadah itu diterjemahkan bukan soal ritual dalam gedung gereja, tapi seluruh kehidupan mereka itulah ibadah. Macam mana bisa orang Islam kok lebih tahu? Dan kita sering mereka bilang begitu kan? Itu ibadahmu. Nah, kita pikiran ibadah tempat tertentu, ada liturgi, enggak. Maka kepada perempuan ini Yesus bilang apa? Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghadapi penyembah-penyembah demikian. Jadi lihat ya, Bapa menghendaki penyembah seperti ini, penyembah yang tidak lagi diikat oleh lokal atau lokasi tertentu. Jadi hidup kita harus menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan itu di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dalam kondisi apapun. Itu ibadah yang sesungguh. Maka Roma pasal 12 kan bilang persembahkan tubuhmu 100%. 100%. Maka apakah hubungan kita dengan Tuhan itu kemudian menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita tiap hari? Jujur ya, kita belum sampai di situ. Maka jangan heran, di gereja banyak orang begitu rohani. Di luar gereja, ya sudah terjemahkan sendiri. Itu satu ironi kehidupan, tapi itu fakta.
Sebelum ke gereja di rumah baru saja berkelahi itu suami istri. Masuk pintu gereja, ayo mah, lembut sekali. Tadi di rumah baru ditengking istrinya, cepat sedikit. Di depan pintu gereja, ayo Hani, nggak pernah panggil Hani pun. Tapi di gereja kenapa? Ini kita bermasalah. Berarti tanpa sadar di dalam pikiran kita, konsep kita, Tuhan hanya ada di sini dan Tuhan tidak ada di rumah. Jadi di rumah kita boleh memperlakukan istri, suami, anak kita suka-suka. Nanti baru bagus di gereja. Maka jangan heran kalau banyak ibu-ibu tidak mau cepat pulang setelah ibadah. Karena di rumahlah dia mendapat panggilan terbaik dari suaminya. Di rumah udah masak kau. Di gereja beb lah, sayang, mama. Untung ibu-ibu nggak emosi. Mama apa? Kenapa tertawa? Ya, saya pikir retreat ini maaf kalau kita betul-betul dikoreksi. Semalam sebelum tidur wajib hukumnya saya telepon istri. Kita udah ngomong, dia tanya gimana. Tapi istri saya memang sangat sayang kepada saya. Lagi-lagi dipesan, jangan makan daging babi ya. Tahu aku, soalnya dia tahu ini Sumatera Utara yang bahaya. Maka sengaja saya foto makanan saya kirim, ini makananku. Jangan yang difoto aja, ada yang lain tidak difoto. Saya bilang enggak lah, percayalah. Curiga boleh kan? Ya boleh aja, curiga aja. Saya bilang yang pasti saya mau sehat. Nah, maka konsep ini harus kita miliki. Baru nanti menerjemahkannya di dalam kehidupan keluarga kita berbeda. Saya tidak ekstrim seperti papa saya. Anak saya laki-laki 3. Kami di rumah, saya tidak ketat bikin ibadah, enggak. Hari tertentu tidak. Setelah mereka besar, saya berikan kebebasan. Tapi yang pasti renungan saya tiap hari mereka baca. Saya buat renungan, jadi saya kirim. Jadi tiap hari mereka bilang itu pertama kali yang kami baca dari papa sampai hari ini. Dan saya bersyukur anak-anak saya, kalau saya yang khotbah, mereka dari sekolah minggu pun mereka tinggalkan sekolah minggu. Papaku khotbah, aku mau dengar. Bahaya kalau anak kita tidak suka dengar kita khotbah. Bahaya kalau anak tidak suka melihat kita melayani. Itu tanda-tanda akhir zaman. Ada satu pendeta di Batam meninggal. Waktu meninggal diberikan kesempatan anak sulungnya bicara. Dari mimbar anak sulungnya bicara begini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di sini. Kami terhibur, kami dikuatkan dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami juga bersyukur kami memiliki ayah seperti papa kami. Dan supaya Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu mau belajar melayani, belajarlah dari papa kami. Tapi menjadi orang tua yang baik, tidak. Lalu dia lanjut. Kenapa? Karena dia terlalu sibuk melayani, sehingga dia melupakan kami. Dia lebih baik memperhatikan orang lain daripada memperhatikan kami. Wah, cerita itu mengganggu saya. Saya pulang panggil anak saya 3. Yang mulai dari yang tua. Bagaimana kamu? Lihat papa sebagai pendeta melayani. Bagaimana kamu? Oh, aku bangga. Yang kedua, yang ketiga sama. Kami bangga punya papa. Pendeta. Dalam hati saya, kalau aku mati sekarang pun boleh. Karena anakku pasti bicaranya tidak seperti anak itu. Maka saya kemudian dengan istri bicara, kita mesti memperhatikan anak-anak kita baik-baik. Saya tidak mau memberi kesan kepada anak saya, pendeta itu tidak punya apa-apa. Kadang-kadang saya tegur teman-teman pendeta. Kadang-kadang kita sendiri yang melecehkan panggilan kita.
Ya mungkin saya terlalu ekstrim ya. Anak saya masuk sekolah Katolik kata begini, Bapak pendeta kan ada diskon kok untuk pendeta. No, Tuhan saya kaya. Apa karena saya pendeta minta diskon? Saya bisa bayar. Berapa gaji lu? Ya gaji saya gini. Tapi Tuhan punya banyak cara. Yang saya tahu Tuhan tidak pernah menelantarkan anak-anak dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya itu. Dua anak saya tamat dari SMA Dempo Malang. Itu sekolah mahal. Mereka lulus saya nangis. Saya dihina orang. Wah, hanya pendeta, hanya dosen sekolahkan anak di sekolah mahal. Dalam hati saya, kenapa kau urus aku? Kau nggak tambah pun sepeser. Tapi itu semua dari mana saya dapat? Dari rumah, dari papa mama saya didik kami dari rumah. Ibadah, nasihat-nasihat mereka itu buahnya waktu kami sudah berkeluarga. Dan kami turunkan kepada anak-anak kami. Kesimpulannya, anak-anak kita, keluarga kita kalau sudah jauh dari Tuhan, percayalah, masalah akan mendekat makin banyak. Dan kita tidak akan menemukan jalan keluar. Yang ada kita keluar dari jalan. Kadang-kadang kita pikir ini jalan keluar. Padahal sebenarnya ini kita sedang keluar dari jalan. Semua jalan keluar yang datangnya bukan dari Tuhan dan firman-Nya. Saudara harus berani berkata, ini bukan jalan keluar. Tapi ini keluar dari jalan. Dan kalau kita sudah keluar dari jalan, untuk kembali susah. Itu perlu situasi tertentu, peristiwa tertentu untuk bawa kita balik. Maka coba Bapak Ibu perhatikanlah. Mereka yang sudah tersesat, sudah pergi itu tidak mudah bawa kembali. Kita mau pakai apa? Pakai firman Tuhan. Apa dia? Udah tahu aku. Nah kan paling sulit ngomongin orang begini. Kita kasih ayat. Udah aku tahu dari kecil. Udah aku hafal di sekolah minggu itu. Tapi kenapa kau begini? Urusanku. Lebih parah ada yang bilang, kalau aku pun masuk neraka, biarlah aku sendiri yang terima. Tidak usah kau urus aku. Nah kalau orang sudah ngomong begitu, sudah mau ngomong apa lagi? Dan akhirnya kita balik kanan. Tuhan, ambil aja ini sudah cepatnya. Tidak sanggup aku. Maka Bapak Ibu, tulisan saya yang saya berikan ini banyak catatan sini, sejarah tokoh-tokoh dunia semua mengakui pentingnya ibadah. Oke, saya mundur sedikit. Ibadah itu apa? Dari kata apa? Kata Ibrani itu abodah. Ibadah. Bahasa Ibrani itu bahasa Asia. Mirip Arab, sekarang diadopsi, beberapa diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Aboda. Aboda itu dari mana? Ebed. Ebed itu apa? Hamba. Jadi kalau kita beribadah, sebenarnya kita menghambakan diri kita. Waktu Bapak Ibu berdoa selalu diakhiri dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, ketika kita berkata Tuhan, pada saat yang sama kita sedang mengaku saya hamba. Hamba konsepnya, hamba tidak punya hak. Kalau Tuhan yang membunuh dia pun tidak ada masalah. Hidupnya betul-betul takluk 100% di bawah kuasa Tuhan itu. Jadi kalau saudara sudah bilang dalam nama Tuhan Yesus, amin, artinya setelah itu terima saja. Gak bisa protes. Waktu saudara panggil dia Bapa. Waktu Bapak Ibu bilang Bapa kami, Bapa. Pada saat yang sama Bapak Ibu menempatkan diri sebagai anak. Tapi anak ini kok lain ya? Gak sama dengan bapaknya. Ini anak pungut kah? Maka saya sering memperingatkan jemaat. Ingat baik-baik.
identitas kita menentukan aktivitas. Identitas saya sebagai hamba Tuhan menentukan tindakan perbuatan saya. Bukan perbuatan saya menentukan identitas saya, itu palsu. Harus mulai dari dalam. Saya ini anak Tuhan, maka kelakuan saya harus sesuai dong. Dia Bapa saya harus melakukan apa ya? Ya sekali-kali ada anak nakal juga, tapi kalau nakal tidak lakukan apa yang Bapak mau, ya dapat toki juga kan, dihajar juga. Maka itu dalam Wahyu dibilang barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Bukan ajar, hajar. Dia hajar supaya apa? Kamu anakku, kamu sedang melakukan tidak seperti. Ya, saya kenalan dengan Pak Bram. Mana beliau? Nah, di sana. Lihat anak-anaknya udah tahu ini pasti anak Da Costa ini. Kalau ada satu lah yang putih sekali, dia mengaku saya Da Costa. Dari mana Da Costa kayak gini? Orang tidak percaya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi kalau kita beribadah itu berarti di dalamnya juga ada unsur ketaatan. Taat. Tahu taat? Tahu? Boleh ditulis taat. T-A-A-T. Tidak ada alasan titik. Ya, taat saja, jangan cari-cari alasan. Saya mau taat, tapi akhirnya nggak taat. Cari-cari alasan. Ayo, mikir. Kita sudah taat. Ini mau ke retreat ini, Bapak Ibu memang rencana mau ikut atau terpaksa atau tidak sengaja ikut? Rencana mau ikut. Bapak-bapak ada yang rencana tidak ikut? Saya mau beritahu. Pak Stephen Tong bilang begini, kalau mau tahu itu kehendak Tuhan atau tidak, gampang. Waktu saudara sampai di satu tempat, lalu saya pikir, kenapa aku ada di sini? Aku gak pernah rencanakan, tapi kenapa aku ada di sini? Berarti bukan kamu yang bawa dirimu ke sini. Tuhan yang bawa. Itu bagus. Tetapi bukan berarti yang merencanakan datang itu bukan kehendak Tuhan. Bukan juga. Jangan salah mengerti ya. Ku tengok wajah-wajah ini lagi mikir nih. Terus aku macam mana nih? Aku udah ikut rencana. Tapi budaya orang Indonesia itu saya tidak tahu kapan baru berubah. Kalau ada acara begitu, ayo kita akan camp retreat. Tidak semua langsung spontan. Siap? Enggak. Tidak. Kadang-kadang last minute. Pertimbangannya banyak kali. Nanti satu hari sebelumnya, panitia yang kelebakan. Kamar tidak cukup. Kau tidur aja di kolam renang itu. Kita tidak biasa merencanakan itu dengan baik dan membuat keputusan sejak awal. Sehingga persiapannya kurang. Sampai di sini ternyata bajunya tipis semua, dingin kali, kedinginan. Tapi kalau sudah siap, semua siap. Dan dia yang tenang menikmati semua acara, tidak akan diganggu oleh apapun. Tapi bisa jadi ada orang kena kecelakaan, dia hadir di sini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tadi di tempat makan baru saya tahu ada bapak yang pagi-pagi sudah dari sana. Salut Pak. Sekarang orang-orang lain datang tinggal di sini aja, diatur semua, nggak mau. Bapak mau datang bolak-balik. Saya tidak perlu tahu alasannya. Tapi di atas semua kita harus percaya. Alasan apapun, kalau kita sampai ada di sini, itu pekerjaan Tuhan. Tuhan menghendaki Bapak Ibu ada di sini. Orang yang beribadah itu dia harus sampai pada pemahaman ini.
bahwa seluruh hidupnya, tidak ada kejadian dalam hidupnya kebetulan. Tidak ada. Ini konsep Alkitab ya. Karena Tuhan berdaulat. Dia berdaulat, dia bisa buat apa saja. Bahkan Paulus bilang menggerakkan tangan pun aku tidak bisa kalau Tuhan tidak izinkan. Berarti saudara harus berpikir bahwa kalau saya akhirnya bisa punya istri, saya bisa punya suami dan anak-anak, itu Tuhan izinkan untuk saya nikmati. Maka itu ada yang bilang begini, salah kawin menciptakan neraka di bumi. Sedangkan ada orang lain bilang, orang yang menikah itu bunuh diri. Ada buku tipis judulnya, orang yang menikah itu, pernikahan itu sama dengan bunuh diri. Penasaran saya, karena saya sudah menikah, sampai hari ini masih hidup, kapan saya bunuh diri? Tak ada pun rencana bunuh diri. Penasaran saya baca buku itu, isinya apa? Dia bilang begini, ketika orang menikah, itu orang dia berani membuat keputusan untuk hidup dengan seseorang yang berbeda dengan dirinya seumur hidup. Itu namanya cari mati. Urus diri sendiri aja susah, sekarang hidup dengan orang lain yang berbeda dan itu seumur hidup. Lalu dia bilang, yang dia maksudkan adalah ketika seseorang masuk dalam rumah tangga, lambat laun dia akan menemukan kiat-kiat bagaimana bisa menyesuaikan dengan pasangannya yang berbeda. Dan dia katakan salah satu alasan utama orang bisa lestari dalam rumah tangganya, karena dia meyakini pertemuan dengan orang yang berbeda itu datangnya dari atas. Maka kembali lagi, itu relasi dengan Tuhan, ibadah itu kan berarti bicara dengan relasi dengan Tuhan. Itu yang pertama ya. Jadi ibadah itu ketaatan kita sebagai hamba. Tapi yang kedua, ibadah dalam pengertian yang lain adalah ibadah itu inisiatif Allah, bukan kita. Jadi maaf, saya koreksi sedikit ya, kalau kita berdoa di gereja, Tuhan, kami minta Engkau hadir di sini. Menurut saya, secara sistematika doa itu salah. Tuhan tidak pernah tidak hadir. Dia maha hadir. Dia omnipresent. Jangan minta dia hadir lagi. Dia tidak pernah tidak hadir. Yang tidak hadir itu kita punya saudara itu tidak datang gereja itu. Doakan supaya Tuhan gerakkan dia datang. Bukan minta Tuhan hadir. Maka itu dibuat lawakan oleh Mongol. Kalau kita minta Tuhan datang, kiamat ini, mati semua ini. Kalau dia datang beneran. Nah itu konsep. Nah, jangan tersinggung ya. Sampai umur sekian. Dan sekian puluh tahun kita sudah ikut Yesus beribadah. Pertanyaan pentingnya ada begini. Apakah Bapak Ibu sudah kenal siapa Allah yang Bapak Ibu sembah? Waktu Bapak Ibu bercerita tentang kelahiran Yesus sampai kematiannya, semua orang juga bisa. Pondok pesantren itu, mereka belajar kristologi. Doktrin tentang Kristus. Mereka tahu cerita Yesus lahir sampai mati, tahu. Lalu kalau kita hanya bisa tahunya sampai di situ saja, ya apa bedanya kita dengan orang Pompes itu? Pondok pesantren. Satu kali anak sekolah minggu pulang. Sekolah minggu, dia tanya papa mamanya. Papa mama, benarkah Tuhan Yesus itu mendengar doa dan pasti menjawab doa? Benar. Kenapa kamu tanya? Di sekolah minggu tadi, kakak-kakak itu di sekolah minggu bilang begitu. Malam sebelum tidur dia tanya lagi. Papa, mama, benarkah? Iya, Tuhan Yesus dengar doa dan pasti dia jawab. Lalu dia mau masuk kamar, dia masih tanya lagi. Akhirnya papa, kamu mau apa sih? Dia bilang rahasia. Anak perempuan, biasanya perempuan cerewet. Lalu dia masuk kamar, dia berlutut di samping tempat tidur dan dia berdoa, Tuhan,
besok pagi, bangun pagi, saya mau lihat sepeda biru ada di depan rumah. Saya minta Tuhan Yesus berikan saya sepeda. Bangun pagi dia langsung cepat-cepat ke depan lihat, tidak ada. Malam dia tanya lagi, Papa, Mama, benarkah Tuhan Yesus itu dengar doa dan menjawab doa? Pasti. Tapi kenapa kamu tanya terus ini? Rahasia. Dia berdoa yang sama lagi, bangun pagi cek lagi, sepedanya nggak ada. Dia mulai ragu, marah. Lalu di ruang tamu itu mamanya ada letak souvenir di situ, lemari-lemari depan itu. Dan salah satu souvenir itu adalah patung Maria. Maria Ibu Yesus. Lalu anak ini dia ambil patung itu, dia sembunyikan. Dan malam dia berdoa lagi. Tuhan Yesus, besok pagi kalau sepeda tidak ada di depan, kamu tidak akan berjumpa dengan mamamu lagi. Karena sudah disembunyikan patung Maria ini. Itu polos anak. Dia mengertinya seperti itu. Kita yang tua ini, siapa Allah kita? Kadang-kadang kita seperti anak ini ya. Kita ancam-ancam dia. Tuhan kalau tidak kasih saya tidak ke gereja lagi. Persis sana itu kan. Di ruang sini tidak ada lagi kan. Jadi pemahaman kita tentang Tuhan itu masih kanak-kanak. Kalau yang masih suka ngancam-ngancam itu berarti sampai di situ aja pemahamannya. Cetek sekali. Saudara sudah berapa tahun jadi orang Kristen? Saudara kenal Yesus itu hanya sebatas itu. Lalu kalau dia tidak jawab, boleh ancam. Kalau ditanya, boleh ancam Tuhan? Takut mau bilang boleh. Tapi tanpa sadar, lewat perkataan, tindakan kita, seringkali kita buat. Tahun 91 di Medan itu ada opung, saya bilang dia pacar saya. Opung ini tidak bisa bahasa Indonesianya kacau, lebih bisa bahasa Batak. Jadi kalau dia terjemahkan bahasa Batak ke bahasa Indonesia itu lucu. Suruh dari doa penyembahan. Doa penyembahan dia bilang begini, matilah kau di kayu salib Tuhan Yesus. Bagian belakang, rondokkanlah aku di balik salibmu. Orang tidak mengerti kan, kasar kali opung ini. Orang penyembahannya, engkau telah mati di kayu salib. Matilah kau di kayu salib. Diterjemahkan lurus-lurus kan. Orang bisa salah mengerti. Lalu tanya anaknya kalau sakit dia berdoanya polos. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berembuklah kalian bertiga. Macam mana caranya anakku sembuh katanya. Tadi contoh anak kecil. Sekarang contoh opung, orang tua. Tapi sudah tua, pemahamannya sesederhana itu. Kami tertawa ini. Jadi disuruh Allah Bapa, Anak, Roh Kudus berembuk mereka bertiga itu. Berembuklah kalian bertiga. Ini jangan dibawa dalam doa di gereja ya. Nanti jemaat bingung, ini orang pulang retreat kok jadi aneh. Suruh berembuk. Lihat Bapak Ibu lihat ya. Ternyata. Maka itu saya seringkali hanya senyum saja. Tertawa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu disuruh berdoa, waktu Bapak Ibu mengucapkan kalimat, saya bisa menilai sampai di mana Bapak Ibu mengenal Tuhan. Dari kata-kata yang dikeluarkan itu, itulah pengenalan kita. Kalau levelnya masih anak-anak, kebanyakan doanya minta terus. Coba Bapak Ibu perhatikan, isi doa di rumah, lebih banyak apanya? Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Tuhan kami mau retreat, tolong jaga rumahku ya. Emang ada satpam?
jaga rumahku, jaga anak-anakku, lalu jaga aku juga. Lalu Tuhan Yesus jaga yang mana? Coba perhatikan, kita jadikan dia apa? Mesin untuk memenuhi keinginan kita. Ini masalah pemahaman. Kita beribadah tiap minggu dari kecil mungkin sampai tua, kita rajin beribadah, tapi pengenalan kita di situ-situ saja tidak beranjak. Berarti ada masalah. Bisa tidak kita beralih? Bulan Desember itu musim hujan kan? Biasanya. Jangan berdoa supaya Tuhan hentikan hujan. Saya masih dengar pokok doa seperti itu. Saya tegur. Saya kemarin pelayanan di Kalimantan itu. Ibadah jam 7. Jam 6 masih hujan lebat. Lalu hamba Tuhannya bilang saya, Pak Pendeta gimana? Gimana apa? Ini masih hujan. Ya enggak apa-apa toh. Memang musim hujan. Bersyukurlah. Bukan Pak, maksud saya kita berdoa supaya Tuhan hentikan. Enggak, saya enggak mau. Dia agak bingung lihat saya. Kenapa kau bingung? Kalau kamu suruh saya berdoa menghentikan hujan, saya enggak mau. Jadi harus bagaimana Pak? Doanya begini, Tuhan berkati semua jemaat, berikan mereka payung. Kalaupun tak ada payung, cari daun pisang untuk datang ke gereja. Ini bicara tentang pemahaman kita. Hebat kali kita mau ibadah sini minta Tuhan hentikan hujan di sini saja. Atau Tuhan hentikan hujan di daerah supaya orang bisa datang ke sini. Sementara petani berteriak berdoa minta hujan demi beberapa jemaat yang suka cari alasan tidak mau ke gereja, apalagi kalau hujan, kita minta hujan berhenti. Tidak usah. Saya ajar pendetanya, saya bilang nggak boleh begitu. Berarti kamu nih tidak maju, tidak bertumbuh. Doanya harus berubah. Doanya apa? Tuhan berkati semua jemaatku supaya mereka semua punya mobil. Hujan mau apapun mereka tetap bisa datang. Itu yang betul, jangan suruh hujan berhenti. Hujan berhenti itu memanjakan yang pemalas itu. Kenapa demi si pemalas itu kamu bela-belain paksa Tuhan menghentikan hujan? Itu pemahaman. Jangan lagi berdoa begitu ya. Tuhan, justru kalau hujan yang datang itu teruji, ini yang betul-betul datang ini. Ini yang betul-betul mau. Karena hujan pun dia terapas, hujan pun dia lawan. Saya mau datang, saya mau ibadah. Apapun yang terjadi saya datang. Tidak ada kendaraan pun tidak apa-apa, naik bis. Mantap Pak. Itu dia. Kita perlu orang-orang yang seperti itu. Situasi tidak akan menjadi alasan untuk dia tidak datang kepada Tuhan. Situasi tidak menjadi alasan untuk tidak bersekutu. Dengar Bapak Ibu ya. Kita bertumbuh secara rohani itu di dalam konteks persekutuan. Tidak ada orang bertumbuh sendirian, tidak ada. Ibadah pribadi penting, tapi ibadah bersama juga penting. Ibadah pribadi itu kita dengan Tuhan, tapi ibadah dengan orang lain itu Tuhan dengan kita semua. Karena Tuhan akan pakai 1-2 orang untuk membentuk kita. Manusia atau besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi dalam konteks persekutuanlah kita ini dibentuk Tuhan. Maka itu adalah ibadah rumah tangga, adalah ibadah kaum bapak, adalah ibadah kaum. Ini semua wadah supaya kita bisa connect dengan dia. Dan pada saat yang sama kita belajar taat kepada dia lewat berhubungan dengan orang lain. Ada kawan ini menjengkelkan sekali, harus kuapain dia. Tapi karena kita taat kepada Tuhan, Tuhan bilang kasihi dia, tolong dia supaya dia bertumbuh. Maka saya sering katakan dalam gereja, Bapak Ibu, orang yang paling menjengkelkan itu aset gereja. Karena melalui orang itulah
aku tahu aku masih belum sabar. Karena melalui orang itulah aku belajar apa artinya menerima orang yang berbeda. Jangan bunuh dia. Tuhan, ini orang ini parah kali. SK-nya dicabut. Gak boleh begitu. Sama kita terjemahkan ke dalam keluarga, dalam rumah tangga kita. Siapa yang menjengkelkan rumah? Suamiku muak kali aku. Tuhan sedang pakai dia untuk membuat saudara menjadi lebih sabar. Saya punya kakak ipar. Suaminya sebelum bertobat minum mabuk. Memang uangnya banyak, dia kerja di minyak. Kalau tiap kali pulang itu jam 2, jam 3 pagi mabuk. Tapi kakak ipar saya ini, setiap kali suami dia tunggu sampai pulang. Dia tidak tidur, tunggu sampai suaminya pulang. Pulang udah mabuk-mabuk, udah kacau lah semua. Dia pegang masuk ke kamar, dia ambil handuk, pakai air hangat, dia bilas, dibersihkan, dia ganti bajunya. Lalu ditanya, papa mau makan? Dia sama sekali tidak mengeluarkan satu kata pun kemarahan. Dia layani baik-baik. Akhirnya suaminya sadar sendiri. Kalau ada perempuan yang baik begini, untuk apa yang di luar? Dan akhirnya karena perlakuan dia ini, akhirnya suaminya bertobat. Percaya Tuhan Yesus. Sejak hari itu dia tinggalkan semua itu. Bukan KKR, bukan. Dari istrinya. Saya tanya, Kak, waktu itu Kak pikirnya seperti apa? Dia bilang, saya hanya istri. Tugas saya melayani suami saya sebaik-baiknya. Seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sebagai seorang istri. Saya mau marah juga tidak menyelesaikan persoalan. Tapi biarlah saya melayani dia sesuai fungsi saya sebagai istri. Menolong dia. Dia sedang memilih jalan seperti begini. Akhirnya selamatkan. Anaknya 3. 5 tahun pernikahan pertama itu tidak punya anak, tidak diberikan Tuhan. Pada satu ibadah kakak ipar saya dengar khotbah. Jangan sampai ada di antara saudara yang dulu pernah pacaran dan kamu putus dan kamu menyakitkan pasanganmu. Bisa jadi kamu belum punya anak karena kamu belum selesaikan. Kakak ipar saya ini langsung ke Kupang ketemu mantan pacarnya, minta maaf. Pulang langsung dapat anak pertama. Kan Tuhan Yesus bilang, kalau ada barang sesuatu dalam hatimu, pergi dulu selesaikan, baru datang lagi kepadaku. Dari kakak itu saya belajar banyak. Maka seringkali saya menasehati keluarga-keluarga. Aku udah gak tahan sama suamiku. Jangan lihat dia, lihat Tuhan. Tuhan, aku mau jadi istri yang baik. Walaupun suamiku sekarang sedang tidak baik. Itu ibadahmu. Itu berarti kamu sedang mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan sebagai wujud ketaatan, ya kita mengerjakan itu. Bapak Ibu, kalau lihat orang, memang harus kecewa. Kalau tidak mau kecewa, jangan tinggal di dunia ini. Sederhananya begitu, ya toh Bu? Iya kan? Suami terbaik pun ada saat dia mengecewakan kita. Istri terbaik pun ada saatnya dia membuat kita kecewa. Bahkan terluka. Kalau itu aku gak mau kawin lagi. Gak bisa. Kalau itu saya gak mau lagi. Gak bisa. Ibu-ibu kalau melahirkan sakit gak? Sakit. Tapi kan bukan karena sakit lalu sudah hamil nih. Aku gak mau melahirkan. Biarin aja begini. Gak bisa. Setelah tiba waktunya harus melahirkan. Hanya karena tidak mau menderita, lalu kita tidak mau melahirkan. Tidak bisa, sama. Sekali lagi, jangan tertipu dengan film-film itu, drama-drama itu. Itu omong kosong semua itu. Mereka berusaha menampilkan sesuatu yang ideal dengan banyak tipu-tipu. Kita tahu realita. Ada ibu
yang cemburu atau curiga suaminya setelah nonton sinetron? Ada nggak? Jangan sampai suamiku kayak gini. Ada. Waktu di konseling baru terbangun, kenapa kamu berpikir tentang suamimu seperti itu? Tolong dipikir, dari mana datangnya itu? Agak lama, waduh ini kalau sinetron. Ada orang kan kalau nonton apa, tidur ke bawah mimpi tuh. Besok pagi suaminya diinterogasi. Nah, suaminya, kau kerasukan ya? Ditelusuri ya karena sering nonton ini. Jual aja TV-nya Pak. Kenapa? Perang dunia. Lebih baik perang, lalu setelah itu berdamai daripada tidak pernah perang dingin. Perang dingin itu lebih repot Pak. Maka itu kita kembali lagi ke sini. Ibadah itu satu-satunya wadah di mana Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa menjaga relasi kita dengan Tuhan, menjaga relasi kita dengan sesama, dan menjaga relasi dengan diri sendiri. Nah kalau tadi saya katakan ibadah itu inisiatif dari Tuhan, kita berespons terhadap inisiatif Tuhan itu. Jadi ibadah itu adalah ekspresi respons kita terhadap karya Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kalau saudara pergi ke gereja itu bukan untuk tujuan yang lain. Saudara sedang berespons kepada Dia. Dia yang berkata, marilah kepadaku semua yang little. Dia yang panggil, Dia yang berinisiatif cari kita. Itulah beda Allah kita dengan Allah-Allah yang lain. Dalam kekristenan bukan kita cari Tuhan, Tuhan yang cari kita. Saudara, retreat ini bukan cari Tuhan. Bukan. Kayak dia hilang aja. Dia tidak pernah hilang. Kita retreat ini kita berespons terhadap kasih karunia yang hebat itu. Maka kita mau berespons. Dan dia bekerja lewat gereja. Apa itu gereja? Eklesia, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kita ini adalah imamat rajani. Saya harus koreksi. Banyak orang Kristen sudah terkontaminasi dengan konsep Islam. Bapak-bapak itulah imam dalam rumah. Ngawur. Siapa imam? Semua yang sudah percaya kepada Yesus. Kita imamat rajani. Orang Islam aja yang bilang itu bapaknya imam. Maka orang Kristen kadang-kadang lihat, bapak sebagai imam harusnya pimpin ibadah. Enggak, mama juga. Jangan tolak-tolakan. Itu konsep Islam. Mungkin karena sering nonton TV itu. Islam begitu. Laki-laki itulah imam di dalam rumah. Kita tidak. Setelah perjanjian baru, Alkitab jelas, 1 Petrus. Kita imamat rajani. Siapa itu? Mereka yang keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang. Apa itu imam? Bapak Ibu tahu? Apa tugas imam, apa tugas nabi? Tugas nabi itu berbicara kepada manusia atas nama Tuhan. Apa tugas imam? Berbicara kepada Tuhan atas nama manusia. Lalu dibilang kita imamat rajani. Ya, kita semua ini yang percaya, kita lah imam. Sekarang tugas kita adalah bagaimana kita bersyafaat, membawa orang-orang lain ini kepada Tuhan. Itu loh. Saya sebagai pengkhotbah, saya sedang sebagai nabi, saya beritahu apa yang Tuhan mau disampaikan kepada manusia. Jadi dua ini ya. Nabi itu atas nama Tuhan bicara kepada manusia, imam atas nama manusia bicara kepada Tuhan. Itu tugas imam. Yesus itu imam agung. Dia juga nabi yang utama. Kenapa? Dia pemberita sekaligus berita. Dia imam agung. Dia bukan hanya mempersembahkan korban, tapi dirinya itu sendiri korban. Semua digenapi di dalam dia. Maka semua yang percaya kepada dia kemudian dibilang, kita ini imamat rajani. Jadi ibu-ibu jangan tunggu suami. Bapak kan sebagai imam. Nah, ibu juga. Kita semua sama. Artinya kita semua sama-sama punya tanggung jawab yang sama.
Bagaimana supaya anak-anak ini kita bawa berjumpa dengan Tuhan. Ingat Ayub, itu Ayub luar biasa itu. Bapak yang baik. Anak-anak yang berbuat dosa, dia yang harus menyucikan mereka semua. Dan akhirnya Tuhan bereskan semua. Nah maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita bicara bagaimana keluarga-keluarga itu bisa mendahulukan Tuhan, harus mulai dari yang pertama, papanya bagaimana, mamanya bagaimana. Ini dua sosok inilah yang Tuhan sedang pakai untuk melahirkan dan membesarkan anak-anak. Bapak Ibu perhatikan ya, anak-anak itu bahasa yang lain itu adalah titipan Tuhan. Kalau kita salah mengajar, kita akan bertanggung jawab kepada Dia yang memberikan itu. Bapak Ibu tahu ya? Maka itu didik anak serius, sungguh-sungguh. Ini Tuhan titip loh. Ada waktunya nanti dia minta pertanggungjawaban. Saya sudah berikan kau anak 10. Kau ngapain mereka? Istri saya itu 10. Dia anak ke-10. Keluarga besar. Kalau Natal rame kita. Mesti 1 truk, 2 truk itu. Nggak bisa naik bis lagi. Rame. Saya 8. Tapi saya tekor kalau ke keluarga dia. Udah dia bungsu. Saya jadi adik di sana. Dia senang ke saya. Dia jadi kakak. Ponakan-ponakan panggil saya Pabes, dia Mabes. Mama besar. Ya, papa besar sama mama besar. Dia namanya bagus, Mabes. Kayak markas besar. Dan memang badannya besar juga. Nah, maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, retreat ini menurut saya hanya menjadi efektif ketika Bapak Ibu nanti kembali ke rumah, mulai memperhatikan apa yang terjadi di rumah. Bangun pagi ada doa sama-sama kah? Atau anak mau ke sekolah masih ada doa kah? Anak saya kalau pas mau ujian itu pasti saya tumpang tangan itu saya doakan pergi ujian. Dan mereka udah tahu tuh kalau mau ujian gitu mereka tunggu sampai saya keluar dari kamar. Pak doa dulu Pak. Oke, didoakan lalu pergi. Nah sekarang 2 sudah merantau. Saya cek gimana persekutuanmu dengan Tuhan. Puji Tuhan baik Pak. Kalau renungan saya terlambat sampai, Pak kok renungannya nggak sampai. Oh itu tandanya dia baca. Saya kontrolnya dari situ. Lalu nasihat saya, kamu merantau kemana saja, Papa mintanya 1. Weekend tempatmu di gereja. Kalau anak-anak kita merantau, kalau weekend mereka ada di tempat lain, Bapak Ibu harus berlutut dan berdoa sungguh-sungguh. Saya bilang hanya itu saja. Sejak mereka masih kecil, saya sudah bicara dengan mereka. Mereka belum mengerti. Papa hanya minta 1, jangan sentuh minuman beralkohol. 2, jangan sentuh rokok. Itu saja Papa minta. Setelah SD mulai bisa ngomong, saya ulang lagi. SMP saya ulang lagi. SMA saya ulang lagi. Mereka ulang tahun yang ke-17 saya sengaja rayakan. Saya undang teman-temannya. Dari teman-temannya saya tahu kelakuan anak saya. Mereka bilang, Om, anak Om ini susah sekali. Diajak merokok nggak mau. Dalam hati saya, itu yang ku mau. Dia bilang apa? Anak saya jawab, saya ini atlet, dia pemain basket. Maaf, saya tidak konsumsi yang begitu. Dia main band, 2 anak pendeta. Dia main drum, yang 1 anak pendeta keyboard. Semua yang lain merokok. Saya tanya, kalian 2? Tidak. Nah kalau sudah begitu, puji Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Susahnya kita ini kadang-kadang orang tua itu. Anaknya bilang, tidak boleh merokok kau ya. Merokok itu tidak baik, tapi bapaknya sambil tarik. Batuk. Nggak boleh minuman keras ya, tapi lagi teler sama ngomong, ini kan nggak benar nih. Kalau sudah terlanjur ya apa boleh buat ya, udah nasib. Oh bukan, belum nasib, belum. Masih ada waktu berdoa untuk mereka.
Maka orang-orang karismatik biasa bilang bangun mezbah keluarga. Mereka suka bilang begitu ya. Ada mezbah keluarga enggak di rumahmu? Itu konsep perjanjian lama. Mezbah. Tidak apa-apalah, namanya juga usaha. Tapi secara teologis masih bisa didiskusikan tuh. Apa maksudnya family altar? Altar itu tempat untuk apa? Tapi loh, makanya kita kadang-kadang kacau balon. Asal pokoknya ada di Alkitab dibikin. Tapi bikinnya separuh-separuh. Kalau mau bikin tuntas, ada altar, ada korban juga. Cari kambing kah, babi kah. Orang muslim yang sampai hari ini masih rayakan hari raya kurban. Karena mereka tidak mengakui pengorbanan Tuhan Yesus. Setelah pengorbanan Tuhan Yesus, orang Israel tidak lagi mempersembahkan korban. Gereja tidak lagi mempersembahkan, karena dia sudah menggenapi semua. Di dalam dia semua sudah selesai. Tidak perlu lagi. Dia korban yang sempurna. Jangan lagi. Tapi akhir-akhir ini banyak gereja-gereja mulai mau balik lagi ke perjanjian lama. Ini ngawur ini. Semua sudah digenapi dalam perjanjian. Jangan kau bikin baru-baru lagi aturan. Di Jakarta gereja-gereja GKI itu sekarang mulai kayak Katolik. Ada Kamis Putih, Rabu Abu lah apalah itu. Itu tradisi Katolik, itu bukan tradisi Protestan. GKM ini kan Protestan toh? Tahu Protestan? Hah? Tahu Protestan? Itu bukan tukang protes, bukan. Anda bilang kita ini Protestan karena kita protes seperti macam itu. Bukan. Protestan itu sebenarnya singkatan dari Protestamen. Pro kepada Alkitab, back to the Bible. Apa yang dilakukan Luther dalam reformasi itu kembali kepada Alkitab. Bukan tradisi gereja. Gereja tidak menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan. Iman kepada Yesus itulah yang menyelamatkan. Protestamen. Maka ada sola fide, sola gratia, sola scriptura. Itu back to the Bible. Itu gerakan kembali kepada Alkitab. Dulu Bapak Ibu tidak boleh baca Alkitab. Hanya imam, hanya pastor yang boleh baca. Tidak boleh ada di tangan Bapak Ibu. Setelah reformasi, baru Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain. Dulu kan hanya bahasa Latin. Dan yang pegang hanya para imam, kita tidak. Begitu reformasi semua berubah. Semua boleh pegang Alkitab. Makanya sesat juga banyak. Karena yang tidak belajar pun pegang Alkitab, baca tafsir sendiri kan. Saya ketemu teman Pentakosta. Kenapa kamu kalau berdoa pakai nangis-nangis? Tolong jelaskan sama saya. Karena kuliah S2. Banyak teman Pentakosta. Di Medan pula waktu itu. Kenapa kalian Pentakosta kalau doa syafaat pakai ada liturgi nangis-nangis? Pernah lihat ya? Itu mereka menangis sungguh-sungguh. Kalau doa syafaat, doa untuk bangsa dan negara. Mereka menangis seperti ada orang mati. Saya tanya, itu dari mana? Ternyata mereka jawab begini, kan ada di Mazmur. Orang yang datang penuh hati yang hancur tidak pernah kau tolak. Itu alasannya. Maka mereka berdoa menghancurkan hatinya lalu berdoa karena Tuhan tidak tolak. Maka doa sambil nangis gitu. Secara akademis kita bisa persoalkan ayat itu tidak dimaksudkan itu. Tapi secara pribadi kalau mereka meyakini itu cara mereka untuk bertemu dengan, ya sudah, silakan. Saya juga tidak persoalkan. Tuhan saja tidak persoalkan, kenapa kita persoalkan? Artinya tingkat pengertian mereka ya sebatas itu, tidak apa-apa. Tapi sekarang banyak orang Pentakosta sudah belajar dan mereka sekarang sudah pinter. Mereka mulai menafsirkan Alkitab itu seimbang. Dulu Roh Kudus saja, tidak ada lagi yang lain, hanya Roh Kudus. Bapak anak tahu dia mana. Hanya Roh Kudus saja. Karena sekarang mereka tidak. Mereka sudah belajar. Mereka sudah banyak tahu. Lah kita orang Protestan. Maka itu mereka tuduh kita orang Protestan ini tidak ada Roh Kudus. Mereka yang ada Roh Kudus sampai tumpah-tumpah. Gitu tidak. Saya bilang tidak boleh. Justru kalau kamu punya Roh Kudus, kamu tidak akan menghakimi orang seperti itu. Tidak bisa. Kalau kamu punya Roh Kudus, kamu tidak bermusuhan dengan orang. Karena roh itu tidak pernah membuat kita bermusuhan dengan orang lain. Buah roh itu jelas.
Karunia roh bisa ditiru, buah roh tidak. Mujizat bisa ditiru setan. Tapi hidup sesuai firman tidak bisa tiru dia. Maka itu Bapak Ibu, bangunlah ibadah yang berkenan kepada Tuhan di rumah. Ada satu gereja buat seminar bagaimana supaya jemaat memberi. Itu topik menarik ya. Bagaimana jemaat memberi. Pembicaranya bukan pendeta, pembicaranya seorang profesional tapi takut Tuhan. Itu apa ya? Nasihatnya itu menggelitik. Dia bicara dan hampir semua kita tersinggung. Dia bilang, saya ke gereja kadang-kadang saya bingung, saya sedang ke gereja atau saya sedang ke money changer atau mana ya. Ada gereja bisa kotak persembahannya bisa 5. Ada gereja orang masuk amplopnya bisa 3, 4. Macam-macam. Jadi orang akhirnya konsentrasinya terbagi. Yang amplop ini kasih berapa ya? Yang ini berapa ya? Yang ini berapa ya? Yang ini berapa ya? Dia bilang, kenapa tidak bikin satu aja kotak persembahan, nanti baru dibagi sekian persen untuk ini, sekian persen. Itu bikin jemaat bergumul, banyak kali persembahannya. Saya nggak tahu gereja kita ya. Bikin aja satu box, tapi dibagi presentasinya untuk pembangunan sekian persen, untuk sekian persen. Semua masuk di situ. Jadi kita datang gereja giliran mau persembahan tuh orang mulai bergumul. Mau kasih berapa ini? Maka jangan salahkan mereka kalau sebelum masuk gedung gereja mereka mampir di kios sebelah tukar uang dulu. Karena amplopnya 5. Kalau dikasih semua isi dompet pulang jalan kaki. Lalu dia bilang begini, kalau mau mengajar jemaat memberi, ajarlah mereka sejak sekolah minggu. Sejak sekolah minggu anak-anak itu dikasih uang tiap kali ke sekolah minggu supaya dia kasih persembahan. Maka saya agak protes juga, lagu persembahan menurut saya harus dikoreksi itu. Persembahan kami sedikit sekali, sedikit dinyanyiin pula, enggak malu ya? Tidak dinyanyikan lagi di gereja kita ya? Atau masih ada? Oh, enggak ada. Oke, kalau enggak ada puji Tuhan. Tapi ada lagi satu lagu. Hanya ini Tuhan bersama. Hanya itu. Masih ada di dompet. Hanya ini. Kesian kali. Tapi ini kisah nyata. Di Surabaya saya khotbah Natal 2.500 di Tunjungan Plaza. Waktu persembahan saya kaget. Kok lagunya itu? Di mimbar saya koreksi. Janganlah lagu persembahannya itu. Lagunya itu. Ku tak membawa apapun juga. Ini mau kasih persembahan kok lagunya gitu. Saya bilang gak cocok lagu itu ditaruh di situ. Belum lagi gak ada persembahan, datang lagi kantong yang lain kan. Lagunya berubah itu. Di saat ku tak berdaya, datang lagi kantong yang lain. Saya bilang wah parah ini. Waktu saya ngomong itu mereka tertawa. Gereja Cina di Surabaya. Ya mereka tertawa. Tadi dalam hati saya kena loh. Maka itu para pemimpin pujian itu perlu didoakan. Supaya berhikmat dia pilih lagu. Jangan asal. Sekarang ini parah ini. Kalau nyanyi salah pernapasan artinya semua berubah. Apalagi kalau di Jawa itu saya sering bilang hati-hati kamu menyanyi. Hanya untuk menyembahmu. Kok mbahmu? Mbah sopo? Orang-orang nyanyi tidak sadar. Lalu Bu RWL itu suka pakai jari itu loh, yang begini-begini tuh, koda itu. Itu menjebak gitu. Dia paksa semua lagu dibikin begini. Dan ini juga terjadi di Batu. Pemimpinnya nyanyinya, keluarga
kera, keluarga kera, keluarga kerajaan Allah. Kera yang kedua orang mulai sadar, loh kok keluarga kera? Yang penting ujungnya ditarik-tarik itu. Hati-hati ya. Di sini tidak ada ya. Keluarga kera, kamu kera. Keluarga kera. Orang berusaha supaya ibadah itu menarik pujian, tapi jadinya parah. Saya keliling Indonesia, jadi saya sering ketemu yang aneh-aneh itu. Ada satu tempat lagi nyanyilah ole 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 ole. Saya di gereja lapangan bola ini. Tapi tahu itu lagu apa? Hah? Bukan ini. Ole 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 ole. Semangat semua. Ole ole. Oleh darah anak domba. Tapi pendahuluannya kok oleh-oleh. Saya bilang, aduh, kalian seperti ngajak saya main bola ini. Ternyata lagu itu oleh darah anak domba. Itu tahu ya lagunya ya? Kiranya tidak terjadi di sini. Nah itulah kira-kira serba-serbi ibadah, mulai pemahaman sampai pujian, dan orang berkelahi juga gara-gara pujian. Saya suka tadi, maaf ya, lagu-lagu kita ini bawa saya kembali ke tahun 80-an. Ini gereja nostalgia namanya ini. Udah lama kali, ku diciptakan untuk puji, itu dulu, sekarang tidak pernah nyanyi, baru dengar aku sini. Tahun 90-an masih itu lagu persekutuan itu nyanyikan semangat sekali. Sekarang tidak ada lagi. Ada lagu persekutuan satu juga saya tidak suka itu. Karena itu yang main gitar sampai bisa bolong jarinya itu. Apa itu? Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Katanya itu aja, diulang-ulang. Jangan ada di ujung ada bilang, oleh, itu sambung lagi itu. Percaya saja. Nanti ada oleh, sambung lagi, kita main sampai tangan luka. Itu semangatnya orang persekutuan itu, dulu-dulu ya. Lagunya pendek-pendek, tapi diulang-ulang bisa 10 kali. Sekarang lagunya singkat, ujung-ujungnya yang diambil sepotong-sepotong itu. Saya kalau lihat WL sudah begini-begini, saya paling tidak suka ini. Yang terakhir begini. Artinya habis toh. Saya tidak tahu dari mana itu ya. Tapi dalam menurut keyakinan masing-masing, yang penting kau bersekutu dengan Tuhan, yang penting kamu merasakan Tuhan hadir lewat pujianmu, silakan. Tapi kata-katanya juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu persoalan lain lagi. Lagu-lagu sekarang lebih banyak antroposentris, berpusat kepada manusia, berpusat kepada diri. Insinyur Niko pun lagunya berubah. Lagu tahun 70-an 80-an tuh lagunya bagus. Darahmu Yesus sucikan daku. Sekarang beda. Mujizat semua kembali padaku, kepadaku, semua kepadaku. Perhatikan lagu-lagu. Arahnya semua kemana? Semua ke sini. Kalaupun masih puji Yesus, hanya 1-2. Ece-ece aja kayak bujuk-bujuk Tuhan. Ujung-ujungnya aku juga. Maka itu saya plesetkan. Segala kemuliaan bukan hanya bagi dia, tapi segala kemuliaan bagi dua. Bukan bagi dia, bagi dua. Kepada aku. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Ada mau bertanya? Silakan. Waktu saya masih banyak nih. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Tes, mau balik sama topik yang kemarin Pak, mengenai pilar komunikasi, salah satunya ada kepercayaan.
mungkin di dalam rumah nikah kita punya perannya masing-masing, suami sebagai suami, istri sebagai istri. Dan ada naturnya laki-laki itu kan nggak banyak ngomong, tapi bertindak, gitu kan Pak. Tadi juga kami diskusi saat teduh. Jadi ada perilaku lelaki itu, suami itu yang membuat akar pahit terhadap istrinya, gitu, yang menimbulkan konflik tapi dipendam, yang menyebabkan kepercayaan sang istri terhadap suami itu berkurang. Yang mau saya diskusikan, apakah ada caranya selain ya pasti caranya pasti itu berserah kepada Tuhan, berdoa. Selain itu adakah cara lain supaya bisa mengobati atau mengembalikan kepercayaan istri tadi terhadap suami gitu? Karena ketika istri tidak percaya terhadap suami, pasti dia tidak akan hormat terhadap suami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita bicara topik tentang kepercayaan kemarin itu, di dalamnya itu ada tingkatan yang begitu, kejujuran. Jadi untuk supaya tetap saling percaya itu, keterbukaan itu diperlukan. Komunikasi itu perlu keterbukaan. Nah, saat mana, kapan itu disampaikan itu persoalan lain. Tapi intinya jangan diam. Diam tidak menyelesaikan masalah. Tapi saya mengerti ada beberapa tipikal wanita, daripada berkelahi biarlah aku telan sendirilah. Itu juga nggak bagus, nggak sehat. Suami yang bijak, dia akan peka, kayaknya istriku berubah. Didekatilah. Dulu kan jago kali merayu kan. Ya, rayu-rayulah dia dulu. Jadi tahu kenapa. Mah, aku lihat kau kok diam-diam akhir-akhir ini. Enggak, aku sakit gigi. Aku bawa ke dokter ya. Enggak perlu ke dokter. Sebenarnya ada apa? Boleh aku tahu? Ya kamu enggak mau beritahu sekarang ya enggak apa-apa. Tapi kamu kalau sudah siap mau ngomong, aku tunggu ya. Kan enak. Jangan kau diam terus. Apa salahku? Katakan sejujurnya. Ada lagunya pula. Ya juga enggak gitu kan. Jadi begini, kita pasangan itu kita akhirnya mengerti saat mana pasangan saya suka dengar dan saat mana jangan dikorek. Kita yang tahu. Ya, kita mesti tahu kiat-kiat, harus terampil memperhatikan pasangan kita. Kalau dia lagi saat begini jangan diajak ngomong. Saya harap Bapak Ibu sudah mengerti. Selama ini orang hanya mengerti, hanya wanita yang punya masa periodisasi sebulan sekali. Ibu-ibu tahu enggak? Bapak-bapak juga punya. Baru tahu Bu ya. Kalau wanita itu 30 hari, laki-laki antara 40 sampai 50 hari sebulan. Tapi laki-laki tidak ditandai tanda fisik seperti wanita, ada menstruasi. Laki-laki tandanya pada masa itu kita merasa tidak mood, lemas saja. Padahal tidak bikin apa-apa, kok kayak capek aja, malas aja mau bikin apa-apa, malas. Ayo duduk malas-malas gitu. Itu istri jangan tengking. Pemalas kau laki-laki ini, jangan. Itu sama dengan ibu-ibu lagi menstruasi. Tanda fisiknya hanya itu aja, laki-laki. Kita merasa lemas saja pada setiap 40 ke 50 hari, setiap bulan. Nah sekarang coba mulai mikir. Setiap bulan, hari ke 40 atau 50, kita mengalami ada rasa gak mood, mau bikin apa, gak enak. Jangan minum cap badak, minum vitamin macam-macam, gak usah. Itu metabolisme tubuh, itu normal. Sudahlah, nikmati saja, udah biar aja istirahat aja. Karena ada masa seperti itu. Betul tidak Bapak-bapak? Pernah rasa enggak? Tapi kan tidak tahu ya. Ini ilmu, saya belajar ya saya tahu. Maka itu kami dinasihati. Kalau persiapan khotbah, jangan tunggu pas enggak mood persiapan khotbah. Pasti isinya marah-marah. Siapkan khotbah pas lagi segar. Sama, wanita juga. Jangan persiapan khotbah pas kamu lagi datang bulan. Emosimu lagi enggak stabil. Pasti ngawur. Itu harus tahu.
Nah, bapak-bapak juga harus tahu. Kalau istri pas datang bulan, dia pasti mengalami ketidakstabilan secara emosional. Kalau dia marah, nggak usah ditanggapi ya. Dan setelah itu dia sadar, maafkan aku lah Pak. Ya kenapa kau marah-marah kayak kesetanan gitu? Nggak usah juga gitu. Memang itu periodenya. Tapi tiap wanita juga beda. Ada wanita yang berhasil setiap kali masa menstruasi dia mengontrol diri lebih baik. Jadi pada masa seperti itu fungsi kontrol harus lebih ditingkatkan. Bapak-bapak juga sama. Pada periode itu bapak-bapak juga harus lebih baik daripada ngomong, lebih baik diam. Dan nikmati saja. Kalau mau tidur ya tidur-tiduran lah. Ambil gitar nyanyi gitu loh, main catur ke apa. Pokoknya kita harus mengisinya dengan kegiatan yang membangun. Nah, saya harus beritahu ini supaya ibu-ibu tahu deh kalau lagi suami lagi kayak gitu ya. Kayaknya ada apa-apa dia ini. Bukan, memang apa-apa ada sama dia. Tapi jangan curiga macam-macam. Ini harus tahu ya. Ini apa itu metabolisme tubuh kita ini kita juga harus tahu. Saya khususnya tentang wanita, saya diajar teman saya waktu saya masih tingkat 2. Dulu saya juga tidak tahu. Satu pagi kita mau chapel pagi, tiba-tiba teman saya bilang selamat pagi. Saya kaget, saya mau marah juga. Lalu teman perempuan saya tarik saya, nggak usah, diam, nggak usah ditanggapi. Nanti habis ibadah kau ikut saya ke perpustakaan. Jadi teman saya yang selamatkan saya daripada saya marah-marah di situ kan, dia tarik saya, nggak usah ditanggapi. Setelah chapel dia bawa saya ke perpustakaan, dia bawa ke rak buku. Judul buku itu Sebulan Sekali. Kau bacain nanti kau mengerti. Dari situ saya mengerti. Maka saya menikah, istri saya sudah tahu kalau dia lagi begitu marah-marah saya biarin aja, ya diamin. Tidak usah ditanggapi. Dalam rumah tangga ada masalah terjadi pada masa-masa seperti begitu. Banyak suami tidak mengerti, disambar pula. Terjadilah seperti itu. Kalau di Amerika, semua gadis, anak-anak pekerja wanita itu diberi jatah cuti setiap bulan. Daripada di kantor kau berkelahi dengan semua orang di kantor, pekerjaan rusak, lebih baik kau di rumah aja. Itu Amerika. Indonesia saya tidak tahu. Belum. Itu hebatnya Amerika. Jadi setiap wanita dapat jatah cuti sebulan sekali pada masa periodisasi. Ada orang hari pertama, hari kedua itu banjir katanya. Bahasa mereka lah, palang merah. Itu susah. Nah, digerakkan dia susah, berakibat kepada emosi. Lalu di kantor kan ada saja. Bisa jadi berkelahi. Jadi kantor buat kebijakan. Dan akhirnya kantor pun tahulah tanggal berapa kawan ini kan. Ya, jadi saya juga akhirnya mengerti. Jadi kalau saya ngajar di kelas ada putri-putri tidak masuk kelas, sakit apa? Sakit apa sih? Saya enggak bilang gitu. Sakit ya? Oh ya, saya udah tahu. Enggak usah diinterogasi. Bagus kan? Kalau kita tahu kan dunia ini aman. Misalnya enggak tahu kita juga marah sembarang, ya enggak bisa begitu. Nanti kalau istri sudah menopause, itu ada lagi. Ada tanda-tanda lagi. Saya harus mengerti. Istri saya sudah masuk tahap itu. Panas terus. AC sudah dingin, dia masih kepanasan. Aku yang beku. Saya pelajari orang kalau menopause salah satu tanda fisik itu panas. Nah, bapak-bapak baru tahu. Jadi kalau tanya saya pertanyaan tadi itu, di situlah seninya berumah tangga. Jadi ada saat kita harus menahan diri, ada saat kita harus maju, dua-dua harus. Tapi kalau yang sering kali terjadi, yang satu tidak mau ngalah. Nah ini yang biasanya fatal. Kemudian akhirnya dibuat kesimpulan bodoh. Sepertinya aku udah gak ada cinta lagi. Sebenarnya itu pernyataan tidak benar. Jadi istilah saya temukan kiat. Karena kita yang mengenal pasangan kita masing-masing. Jangan ajak diskusi waktu dia lagi mens. Itu bisa jadi piring melayang. Nggak usah. Kira-kira seperti itu ya.
Oke, baik, ada lagi yang lain? Ya, saya mau nanya mengenai ibadah. Tadi ibadah itu kan menghambakan diri. Berarti seorang hamba itu taat kepada tuannya tanpa syarat. Ya, ya ketika dia mau sesuatu, kalau tuannya tidak kasih, ya sudah taat saja, gitu. Ini maksudnya taat yang seperti apa, Pak? Karena ini saya sih memasukkannya ke dalam suatu doa lah, gitu. Ya kalau sudah Tuhan tidak mau, ya sudah taat saja, gitu. Tetapi di ada perumpamaan mengenai hakim tidak jujur. Si seorang janda itu kan memohon seterusnya sampai akhirnya hakim itu pun malas ngelihatnya, akhirnya ya dilaksanakannya apa yang mau itu. Ini apakah ini sama, Pak, seperti itu? Gitu kan, satu hamba, ya kalau udah hamba ya apa kata tuannya ya sudahlah, tetapi ada lagi yang perumpamaan yang itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke, kalau itu dikaitkan dengan doa, penjelasannya begini. Perumpamaan itu sebenarnya bicaranya bukan soal menjawab doanya. Tekanannya bukan di situ, makanya banyak orang keliru. Saya lebih parah lagi, ada buat tema khotbah di situ, doa yang dijawab adalah doa yang memaksa Tuhan. Tuhan tidak bisa dipaksa. Perumpamaan itu tekanannya kepada permintaan wanita itu yang berulang-ulang. Jadi bicara doa itu jangan berhenti. Never cease to pray. Jangan berhenti berdoa. Terus minta. Tekanannya di situ. Bukan hakim yang menjawab itu. Kalau tafsirannya hakim yang menjawab itu, maka terjadilah doa yang dijawab itu doa yang menjengkelkan. Kan hakimnya jengkel, kan akhirnya jawab. Apakah Tuhan dibikin jengkel dulu? Berarti tidak masuk itu tafsiran. Jadi kalau namanya perumpamaan, semua detail cerita itu tidak bisa ditafsirkan. Tidak boleh. Lihat, Tuhan sedang bicara apa? Konteksnya doa. Berarti dia mau mengajar situ. Seperti perempuan itu, janda itu. Doa itu harus begitu, terus menerus dinaikkan. Kenapa? Karena doa itu pada sisi yang lain, kita sedang mengaku, saya nggak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Nah, kesadaran ini harus terus menerus ada di dalam kita supaya kita 100% bergantung sama Dia, bukan pada diri kita. Lalu di dalam kata taat itu juga ada terima. Saya taat. Tuhan tidak kasih, ya saya terima. Bersyukur. Wujud daripada penerimaan itu adalah bersyukur. Ada dua jawaban doa, ya. Yang pertama, Tuhan mengubah situasi. Yang kedua, Tuhan mengubah cara berpikir kita. Seringkali situasi belum berubah, tapi cara kita berpikir yang diubah oleh Tuhan. Akhirnya situasi kayak gitu pun kita bisa bersyukur. Tidak menjadi persoalan lagi bagi kita. Contoh siapa? Ayub. Tuhan belum kembalikan anak, belum kembalikan harta. Tapi dia sudah bilang, penebusku hidup. Tidak ada rencananya yang gagal. Belum terjadi, tapi perspektifnya sudah diubah. Aku tahu penebusku hidup dan tidak ada rencananya yang gagal. Maka kadang-kadang orang saya tanya, bagaimana doanya sudah dijawab? Ini Tuhan belum jawab. Saya bilang, saya curiga. Bukan Tuhan belum jawab, karena kamu punya pikirannya beda. Kalau Tuhan jawab artinya ini harus begini. Enggak, tidak harus itu. Tapi kitanya. Saya kasih contoh satu. Ada seorang, ini cerita di Inggris, ada seorang pemilik panti asuhan. Mereka mengalami kekurangan yang luar biasa, tapi dia harus memberi makan ratusan anak-anak. Dan dia berdoa berbulan-bulan dengan air mata, minta Tuhan. Sampai satu waktu ada seorang kaya datang, bawa uang banyak sekali, diserahkan kepada dia. Waktu orang itu datang bawa uang, dia tolak. Dia bilang, maaf, boleh beri saya waktu 2 minggu lagi. Terus dia berdoa lagi 2 minggu. Dia tolak persembahan itu. Orang itu kan bingung.
Loh, saya datang bantu, pantinya ini uang kok ditolak. Lalu orang ini jawab begini, kalau saya menerima uang itu, tidak ada lagi jam doa saya dengan Tuhan. Biarkan saja begini. Karena saya khawatir, begitu ada uang, saya tidak lagi berlutut tiap hari dan berdoa. Bapak Ibu ngerti maksudnya apa? Perspektifnya berubah, bukan uangnya. Tapi ternyata Tuhan menahan berkat itu tidak datang sekaligus, supaya dia diajar bergantung kepada Tuhan. Maka dia harus memilih, lebih baik saya hubungan dengan Tuhan lebih ini terus menerus baik, daripada saya punya itu lalu saya tidak lagi punya hubungan dengan Tuhan. Oh kalau saya tunggu apa lagi loh, belanja semua. Tapi orang ini dia mengerti. Maka itu saudara harus pilih Tuhan atau sesuatu yang di samping kita. Kadang-kadang Tuhan tidak kasih ini, karena dia tahu kalau saya kasih ini, kamu lari dari saya. Maka ini dia tahan. Kalau dia kasih pun dia buka pelan-pelan, kerannya dikasih kecil, tidak sekali tumpah semua. Tuhan lebih pintar loh dari kita, ya pastilah. Maka dia tahu bagaimana mengurus setiap orang. Maka saudara jangan iri kepada orang lain. Kalau dia bersaksi kok dia gitu, kok aku enggak. Jangan. Setiap orang Tuhan punya cara. Bersyukurlah. Belajar menerima, belajar bersyukur. Untuk orang itu begitu. Untuk saya pasti ada cara yang lain. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Pak? Oke. Silakan. Ibu-ibu. Yang mengantuk boleh bertanya. Pagi saya mulai, oh Tuhan, nasi goreng. Kita di kampus, mahasiswa tidak dikasih makan nasi goreng pada hari kuliah. Hanya dikasih makan pada hari Jumat, hari olahraga. Habis makan nasi goreng, olahraga. Bakar tuh minyak-minyak. Kalau hari ini pasti ngantuk. Jadi kalau saya lihat banyak yang ngantuk, saya tanya, tadi pagi kalian makan apa? Kalau dibilang nasi goreng, itu pasti saya beritahu. Saya dulu kemahasiswaan, dapur itu urusan saya. Saya langsung bilang penanggung jawab dapur, tolong ya menunya diatur bagus-bagus. Hari kuliah tidak nasi goreng. Itu anak-anak jam 9 semua seperti ikan mas koki. Kalau hari Jumat silakan kasih makan nasi goreng banyak-banyak, habis itu lari keliling kompleks. Keringat, bakar lagi lemaknya. Makanya tadi saya lihat nasi goreng, ini pasti. Makanya sudah beberapa bapak sudah mulai doa syafaat. Padahal kita belum berdoa. Saya punya mahasiswa, kalau kuliah tidur, tapi ditanya bisa jawab. Saya bilang, kau tidur terus saja. Yang lain matanya melotot, ditanya nggak bisa jawab. Jadi saya bilang mahasiswa, kalau mau kuliah saya, kalau kamu mau tidur silakan. Bawa bantal dari kamar, tidur, enggak apa-apa. Karena kalau orang tidur, dia menangkap percakapan itu 20%. Jadi enggak apa-apa tidur. Artinya 20% itu artinya apa? Di pembukaan dan penutup tengahnya enggak tahu. Orang tidur. Maka saya punya banyak joke, saya punya banyak cerita. Kalau sudah mulai mengantuk, saya keluarkan semua joke-joke. Baru mereka ketawa, baru saya mulai materi lagi. Begitu lihat mulai ngantuk, saya masukin lagi. Tapi evaluasi mereka protes. Bapak ini terlalu banyak cerita lucu. Untuk kau yang tidak mengantuk, kau protes. Yang mengantuk itu senang. Dan itu cara saya. Yang belum saya berhasil kerjakan adalah pistol air. Saya sudah rencana pistol air isinya air cabai. Pas yang terus. Biar terang matanya. Silakan ibu-ibu. Tidak usah malu-malu.
Tidak usah takut, saya sudah jinak. Bapak-bapak masih ada pertanyaan? Monggo. Itu saya. Itu Tio. Enggak usah lah. Kita kan satu pesawat kemarin. Terima kasih. Ya, biasanya kita kan dibilang kepala rumah tangga. Tuh. Ini berarti saya mesti jelaskan supaya Bapak Ibu tahu ya. Bahasa Ibrani ayah atau bapak dan ibu itu menarik sekali. Ayah, Abba, Ab, bahasa Ibrani. Itu bahasa gambar. Bahasa gambar itu mau menjelaskan seorang ayah itu identik dengan strong, kekuatan. Makanya ibu-ibu harus jujur. Kalau tidak ada suami di rumah, bapak, ibu-ibu pasti merasa kurang nyaman. Kalau ada bapak-bapak, rasa aman. Siapa mau datang? Ada suamiku. Maka laki-laki itu memang Tuhan cipta. Di dalam satu rumah tangga, dia itu adalah kekuatan. Sedangkan ibu, wah ini menarik sekali. Bahasa Ibrani kata ibu itu artinya lem, perekat. Jadi kalau ibu itu tidak ada, berantakan semua. Pernah coba sekali-sekali ibu retreat 1 minggu. Pulang ke rumah lihat apa yang terjadi di rumah. Kaos kaki di atas, panci entah di mana, semua berserakan. Maka ibu-ibu itu kalau dia tidak ada, hilang perekat. Jadi perekat dan kekuatan ini ketika itu bersatu, itulah rumah tangga yang sehat. Maka perceraian sama sekali tidak akan membuat hidup jadi lebih baik. Karena Tuhan sudah cipta sedemikian rupa. Maka laki-laki itu, nah sekarang Bapak Ibu lihat ya, sekarang tren baru. Banyak wanita sekarang jadi pilot. Tapi ibu-ibu kalau mau jujur, ibu-ibu tidak bisa membuat keputusan segera. Yang bisa lakukan itu bapak-bapak. Maka biasanya kalau pesawat itu ditaruh pilot, ada laki, ada perempuan. Perempuan itu lebih detail berpikirnya. Detail semua di pikiran perempuan. Laki-laki tidak. Laki-laki itu umum. Nah ini nanti muncul dalam komunikasi. Makanya kita kalau terima WA dari istri, panjang kali kan. Lalu kita jawab hanya satu kata, oke. Ibu-ibu balas, oke yang mana Pak? Satu WA itu ada 3 topik di dalam. Papa oke yang mana? Saya sudah pelajari itu. Jadi kalau istri saya WA, daripada saya balas oke, dia bilang terima kasih untuk WA-mu yang panjang, yang singkat. Kalau saya ya, kalau dia WA-nya panjang, saya hanya balas oke. Kalau saya balas oke, dia balas lagi. Terima kasih jawabanmu yang singkat, padat, jelas menjengkelkan. Kalau sudah gitu lebih baik saya telepon. Maka saya bapak-bapak lebih baik telepon. Gimana mah? Iya tadi maksud WA itu apa? Oke, yang pertama si itu katanya mau datang hari ini tapi nggak jadi. Lalu tadi Pak RT datang, tanya sudah bayar air belum? Kemudian si kecil gini, itu udah 3 topik itu. Wanita bisa buat itu dalam 1 kali mengirim pesan. Bapak-bapak baca semua secara overview,
Oke. Udah, dia jawab itu, oke. Bagus kalau ada tulis OK, sekarang pakai gini aja. Lalu istrinya jawab begini. Tambah seru kan? Maka lihat, tujuan penciptaan. Memang ini sekarang di Inggris ini lagi dibahas. Ini Inggris memang kepala angin. Ganti King Charles ini ngaco si Charles ini. Mereka sekarang sedang mengubah Alkitab. Tidak lagi, jadi Allah itu, Tuhan itu bukan He. Mereka pakai kata they. Mereka. Supaya dia bebas dari gender. Jangan perempuan, jangan laki-laki. Mereka pakai kata they. Ini ngaco. Ini LGBT sudah masuk di dalamnya. Di Amerika juga gitu kan. Tidak ada kamar mandi laki-laki perempuan. Tidak ada. Kalaupun ada, nanti ada catatan di situ. Kamu yakin kamu laki-laki? Ya silakan masuk di laki-laki. Jadi kalau tidak yakin, di luar. Kalau kamu laki-laki tapi yakin perempuan, silakan masuk di toilet perempuan. Mau dibawa kemana dunia ini ya? Maka ini nanti kehilangan hierarki. Jadi hierarki itu dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu lihat ya, Alkitab itu sejak awal sudah beritahu ada hierarki. Ada Tuhan di atas yang mencipta langit bumi dan kita ada di bawah Dia. Tapi kita manusia lebih mulia karena kita di bawah Allah, lalu alam itu di bawah kita. Itu hierarkinya. Tuhan perintah kepada kita, taklukkan dunia ini, kuasailah. Itu kan kata Tuhan, itu hierarki. Begitu dosa masuk terbalik semua. Maka saya sering bilang, saudara yang belajar ilmu pengetahuan alam, jangan sombong. Kalau SMA IPA kan bangga sekali kan. Kuliah di kedokteran hebat kali kan. Apalah itu. Itu yang diinjak-injak itu. Kalau kita bilang kuasai itu, dia di bawah kita. Tapi dosa terbalik. Saya belajar teologi ya, saya belajar yang di atas tuh yang punya langit dan bumi. Maka sekolah teologi itu lebih tinggi. Itu lebih bergengsi. Pada awalnya sekolah teologi itu the queen of the science. Dia ratunya ilmu pengetahuan. Tapi filsafat masuk merusak. Maka kemudian teologi menjadi anak bawang. Ya kan? Anak yang sudah tidak laku-laku, pergi pagi pulang pagi, cocok masuk sekolah teologi. Enak aja. Yang agak begini-begini, cocok kau jadi pendeta nak. Nah, waktu dia jadi pendeta tetap begini kan, jemaat protes. Akhirnya semua jemaatnya begini. Pendeta datang dari mana? Dari jemaat. Ini karena konsepnya keliru. Itu hierarkinya. Maka itu dibawa ke dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan sudah atur. Suami itu kepala. Tapi kembali pola kepala, pola pemimpin suami itu harus polanya kepada Kristus, hubungan Kristus dan jemaat. Kristus sebagai kepala gereja. Saudara lihat, ini indah sekali. Jadi rumah tangga, keluarga itu harusnya menjadi gambaran dari hubungan Kristus dan jemaatnya. Jadi kalau rumah tangga kita kacau, kita tidak sedang representasi, tidak sedang mempromosikan kepada dunia ini. Ini loh Kristus. Inilah hidup Kristen yang sesungguhnya. Maka pola itu ada di rumah kita. Kita memperlakukan anak, kita sedang mengajar anak konsep tentang Allah sebagai Bapa. Kalau kita jahat, anak sulit mengerti Allah itu sebagai Bapa. Allah seperti Bapa, kayak Bapakku ya. Gak bisa. Makanya bapak-bapak kita punya peran itu tidak main-main. Kita representasi Bapa di sorga. Kalau kita mendidik anak dengan tepat, anak punya konsep tentang Allah juga tepat. Tapi kalau kita tidak memainkan peranan kita sesuai maksud Tuhan, ya kita sedang merusak keturunan kita. Saya pernah menulis quote, saya masukin di Facebook. Banyak orang tua tanpa sadar sedang mewariskan kutuk kepada anak cucu. Tanpa sadar. Saudara mati, semua harta milik itu, anak-anak berkelahi. Bagaimana bisa kakak adik saling nuntut, saling membunuh? Saya sudah lihat banyak yang contoh-contoh yang ironis seperti itu. Kembali lagi kepada pertanyaan tadi. Semua laki-laki kepala. Jangan bilang begini ya. Itu kan hanya budaya. Betul.
Supaya Bapak Ibu tahu ya, kalau manusia itu dipisahkan dari budaya, gila dia. Tidak bisa. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa budaya. Nggak bisa. Memang Tuhan mengendaki itu ada. Di mana kita hidup, kita membentuk komunitas. Supaya komunitas ini bisa hidup bersama dengan baik, maka dibuatlah. Budaya itu kan budidaya. Budidaya. Bagaimana kita memberdayakan kehidupan bersama, tapi kita memikirkan apa yang baik supaya satu dengan yang lain ini bisa berjalan dengan baik. Maaf, saya tidak tahu banyak, tapi saya tahu sedikit. Orang Batak kan, menantu sama mertua tidak boleh ngomong langsung kan? Ya karau itu Batak kan? Ya udahlah, kenapa protes? Yalah, Batak apalah. Yang saya tahu begitu kan? Oh, aneh aja. Bukan, itu untuk menjaga. Itulah kearifan lokal. Itulah orang-orang tua dulu mikir. Saya sudah mendoakan satu opung, sakit hati sampai umur sudah 80. Oleh karena dia kemudian baru tahu kalau suaminya itu bermain dengan anak mantunya. Anaknya meninggal, lalu anak mantu tinggal bersama. Lalu malam-malam itu si opung ini seringkali merayap ke situ. Kenapa dia tidak percaya? Karena opung ini di gereja pemimpin penuh suara. Jadi logika dia tidak mungkin dia begitu. Tapi ada orang ngintip itu dulu kan, rumah-rumah di kampung kan ada papan tuh bisa dilihat gini kan, film porno itu dilihat gitu. Tapi dia tidak percaya. Tapi akhirnya dia tahu setelah si opung laki itu meninggal, dia sakit hati sekali. Bagaimana saudara menjelaskan itu? Maka saya bilang, jangan anti adat. Ada adat-adat itu baik sekali. Karena Tuhan pakai akal manusia. Jadi begini, itu namanya penyataan umum. Itu respon terhadap penyataan umum. Confucius, Cina, filsafat-filsafat itu kan usaha logika manusia. Buddha itu bukan agama. Buddha itu sebenarnya filsafat hidup. Mereka lihat kehidupan setiap hari lalu mereka membuat kesimpulan. Maka itu adalah respons terhadap penyataan umum. Penyataan umum itu apa? Allah menyatakan dirinya lewat semua ciptaan ini. Lalu manusia dikasih akal. Lalu manusia melihat itu dan berpikir. Maka logis saja orang yang kerja keras pasti dapat duit banyak. Walaupun tidak percaya Tuhan Yesus. Jadi saudara jangan merendahkan Yesus dengan ajaran-ajaran yang keliru. Kalau saudara ikut Yesus pasti kaya. Lalu mereka yang tidak percaya Yesus kaya. Itu bagaimana saudara menjelaskan? Bukan di situ. Masalahnya bukan apa yang kelihatan, bukan harta, bukan. Masalahnya lebih dalam daripada itu. Banyak orang kaya punya semua tapi tidak bisa menikmati. Persoalan utama kekayaan itu ada di dalam sini. Apa artinya saudara punya rumah tapi tidak rumah yang bagus, tempat tidur mahal tapi tidak bisa tidur nyenyak. Untuk apa? Lebih baik rumah kayu, hanya tidur di dipan, tapi begitu taruh kepala ngorok, enak tidur. Untuk apa saudara punya segala sesuatu tapi makan bubur saring? Kesian kan? Bapak kemana? Ke luar negeri. Ngapain? Berobat. Ngapain? Setelah dapat duit banyak keliling dunia hanya berobat. Bukan itunya. Hanya pada perasaannya hebat. Tapi faktanya tidak. Nah banyak orang tertipu. Kenapa? Begitu kita keluar dari Alkitab, begitu kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, begitu kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, kita melakukan apa yang kita mau, suka-suka aku. Sebenarnya Tuhan tidak menghukum kita, kita yang menghukum diri sendiri. Karena apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Tapi kadang-kadang kita tarik-tarik Tuhan ikut masuk dalam apa itu kehidupan kita. Kita nggak punya SIM, ditahan polisi. Kita marah Tuhan. Tuhan kenapa ini? Ada yang bilang begini, kamu tidak punya SIM, kita berdoa supaya Tuhan tutup mata polisi supaya tidak lihat kau. Ini tidak benar itu. Tuhan ditarik-tarik ikut dalam permainan kamu. Enak sekali. Tidak bisa begitu. Nah ini campur aduk, ini orang tidak mengerti. Ada hierarki. Di mana posisi dia? Maka itu saya kemarin masih singgung ya, anak-anak sudah tahu. Kalau ini ke mama, ini ke bapak. Nah saya dengan istri kita dulu udah kompak. Saya kasih contoh.
Satu waktu anak saya minta izin mau tidur di rumah temannya. Begitu dia ngomong ke mamanya, mamanya langsung marah. Saya tidak tahu. Kemudian mamanya telepon saya. Awalnya saya juga marah. Tapi kemudian saya pikir, kenapa saya marah? Saya cari tahu, kenapa saya marah? Lalu saya bilang dia, mama mikir, kenapa mama marah? Oke, saya sudah temukan kenapa saya marah. Saya bilang istri saya dididik di rumah, papa saya tidak pernah izinkan saya tinggal di rumah orang. Tidak. Dia bilang, saya masih bisa kasih makan kamu di sini. Ini rumah saya bangun untuk kamu di sini. Tidak boleh pergi. Nah, itu melekat dalam saya. Begitu anak saya bilang begitu, saya langsung bereaksi. Dak! Tapi waktu istri saya suruh dia telepon saya, anak saya telepon saya. Lalu saya bilang, enggak. Lalu anak saya bilang apa? Pak, aku udah dewasa. Kaget saya. Dia jawab saya begitu, aku udah besar Pak. Makanya saya tenangkan diri, oke, Papa tahu kamu sudah dewasa. Bertindaklah sebagai orang dewasa. Oke? Kita deal-dealan. Papa izinin kamu tidur. Tapi besok pagi jam 7 sudah kembali ke rumah. Kamu lewat jam itu, kamu tidak bisa bertanggung jawab. Papa menilai kamu belum cukup dewasa untuk bertanggung jawab. Besok pagi jam 7 dia sudah di rumah. Selanjutnya Pak, aku pergi. Saya kepala rumah tangga. Dan saya sudah bicara dengan kami dua kompak. Gitu lah. Jadi hal-hal yang harian, yang gitu dia tanya. Kalau ada hal-hal yang begitu, istri saya juga tidak berani buat keputusan. Pasti dia tanya saya. Itu harus terjadi dalam rumah tangga kita. Juga jangan satu dominan karena mentang-mentang kepala. Pokoknya kalau aku bilang hari ini makan babi, babi. Babi dimakan, bukan dagingnya. Bagaimana makan? Ada juga suami begitu. Pendeta. Istrinya tidak pernah diizinkan ke salon. Dia sendiri potong rambutnya. Terlalu diprotek istrinya. Itu juga tidak sehat. Enggak. Saya kadang-kadang istri saya bilang, Pak antar dong. Kemana? Ke salon. Ya bawa dia. Ke salon. Ya dia urus wajah. Makanya ada yang puji-puji saya, kamu nih suami baik kali ya. Ya itu istriku. Kalau dia cantik, dia dipuji, kan aku juga ikut kecipratan. Dia tidak bisa urus diri, aku pun yang ngomong, suami tidak perhatikan ini kan. Maka itu orang bilang begini, kalau mau tahu siapa suaminya, lihat wajah istrinya. Tiap kali ketemu istrinya, wajahnya, ini dianiaya terus di rumah ini. Kalau mau tahu siapa istrinya, lihat ketika suaminya bertemu, lihat pakaiannya. Kancing terlepas, ini istri tidak perhatiin. Kaos kaki beda warna. Saya nggak tahu, mungkin juga, I don't know. Jangan sampai saya ini memang mungkin terlalu cerewet juga. Istri saya setiap kali keluar rumah, saya lihat, kalau pakaiannya terlalu ketat, saya bilang, itu tidak cocok. Masuk. Kalau celananya sudah ketat, baju saya minta beli pakai baju yang panjang, jangan yang pendek. Akhirnya kalau dia mau keluar rumah, sudah berpakaian, dia tanya, Pak ini boleh? Boleh. Sebaliknya, kalau saya mau keluar, dia juga lihat saya. Pak warnanya tidak matching. Saya kan buta warna. Jadi kadang-kadang bajunya nggak cocok, tapi hari ini cocok ya. Nanti istriku pun yang dinilai. Jadi apa yang terjadi dengan kita, orang bisa melihat gambaran. Ini di rumah istrinya perhatiin enggak? Jadi dua-dua ya. Tapi begitu bicara hierarki, tetap Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Suami itu kepala. Maka jadilah kepala yang bertanggung jawab. Lalu jangan ngeluh. Lu pusing aku mikir rumah ini. Orang itu pusing memang di kepala. Siapa suruh mau jadi kepala gitu. Nggak ada orang pusing di kaki. Jadi terima. Kepala yang mikir kan.
mikir kasih makan, mikir uang sekolah, nggak usah ngeluh. Duh, pusing aku. Kok aku semua yang, loh iyalah itu kepala namanya. Jangan hanya mau bangga jadi kepala, tapi tidak mau susahnya. Amin Bapak-Bapak. Jadi kalau kita bersusah-susah mikir untuk keluarga kita, cocoklah itu. Macam mana Pak? Pak Tarigan? Cocok? Ah sudah cocok itu. Bungkus.